Nah, tapi satu hal, saya teringat di Sambo dia punya reputasi bagus. Kita lihat dia boleh disegani di internal, walaupun akhir-akhir ini akhirnya prestasi dia hancur begitu sekejap ya karena masalah kasus pembunuhan ini ya. Bahwa kalau sudah irjen maka sudah pasti pinter, sudah pasti cerdas, sehingga kita menutupi kemungkinan sederhana seperti cinta segitiga itu nggak mungkin terjadi atau dilakukan pada diri Irjen Sambo. Kata siapa, nggak seperti itu. Stupidity itu ada di setiap lini ya, setiap divisi maupun setiap jabatan. Oke, lanjut, Pak Suara. Ya, Pak Paul, selamat malam. Shalom. Ya, jadi judulnya apa nih? Sambo sama Laskar Kristen ya. Jadi gini, Pak Paul, artinya saya cuma mau bicara Sambo ini kan masalah kecil ya, hanya bagian ya paling 0,0 berapa persen dari masalah bangsa dan negeri ini. Jadi sebenarnya kalau pemerintahannya bagus, jalan bersih, hukumnya sudah bisa diandalkan, masalah ini mah gampang, cepat, beres begitu. Gak perlu lama-lama menyita waktu, menyita energi, fokus buat bangsa dan negeri ini. 270 juta media hanya menampilkan masalah ini saja, ngabisin waktu begitu, penyelidikan, dana, segala macam, tetek bengek yang gak ada artinya. Jadi masalah Sambo ini menunjukkan betapa parahnya kondisi negeri ini, terutama di bidang hukum ya, masih jauh ya dari keadilan, dari kebenaran, dari kejujuran ya. Nah, jadi kita lihat banyak sekali PR-nya. Nah, kalau saya lihat masalah Sambo, pribadi Sambo ini kalau saya lihat boleh dibilang dia bintang 2, tapi cukup disegani di internal kepolisian. Sebagai polisinya polisi, cukup disegani ya. Saya rasa juga mungkin bisa jadi Kabar Reskrim aja juga segan begitu. Jadi kalau sampai ada kecurigaan sekarang pergantian pengacaranya Baradae ini, Eliezer ini justru malah mencurigakan jadinya Kabar Reskrimnya. Jadi ada hal-hal yang kita nggak tahu, yang ya mungkin Pak Paul waktu itu sudah sempat katakan juga, jangan-jangan ini grupnya Sunat Rasul semua nih mau gantikan grupnya si Sambo. Nah, supaya mereka punya bargaining jauh lebih kuat lagi, atau nanti untuk mendukung jadi Kapolri atau apa. Nah, tapi satu hal, saya teringat di Sambo dia punya reputasi bagus. Kita lihat dia boleh disegani di internal, walaupun akhir-akhir ini akhirnya prestasi dia hancur begitu sekejap ya karena masalah kasus pembunuhan ini. Nah, saya teringat lagi ada dulu zamannya Soeharto itu yang disegani, dulu kan kepolisian masih di bawah TNI ya, masih di bawah pengawasan TNI, itu siapa, Murdani ya, Jenderal Murdani itu disegani sampai Soeharto sangat kebantu sekali pemerintahannya ya. Sama seperti Jokowi sekarang kebantu sekali dengan Letjen Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan ya. Jadi kebantu sekali. Jadi dia beberapa kali banyak hal, bukan hanya kadang bidang keamanan, kadang ekonomi, kadang apapun diutus begitu. Nah, saya lihat luar biasa di zaman Soeharto juga Murdani luar biasa. Jadi
keamanan, ketertiban, ekonomi, strategi yang dibuat oleh Soeharto itu didukung oleh si Murdani, sehingga pembangunan planning-planningnya bisa dijalankan. Walaupun kita lihat memang Soeharto KKN, ya. Tapi kita lihat nih, kalau bicara Laskar Kristus, 3 orang yang dibilang kafir, Murdani, Letjen siapa nih, Luhut Binsar Panjaitan, untuk di kepolisian ya Sambolah mungkin masih belum seberapa, tapi ya mulai disegani di kepolisian. Begitu di bintang 3, bintang 4 sekelas Kapolri pun juga mungkin segan, begitu ya, kecuali karena kasus ini aja, jadi mau nggak mau dia kena musibahnya. Nah, tapi kita lihat 3 orang ini saja sudah lumayan di 3 institusi yang luar biasa, begitu. Nah, kalau saya dibilang nih orang kafir jadi presiden, saya justru gampang beresin negeri ini. Justru dengan kasus ini yang sekarang lagi viral, tinggal panggil Kapolri, tinggal panggil Kabareskrim. Saya pengen ini segera tuntas, jangan lama-lama. Masalahnya apa? Cepat diberesin, begitu kan? Satu. Kalau enggak, dalam waktu 1-2 bulan nggak beres ini, saya akan buat mungkin pergantian Kabareskrim, Kapolri saya copot, atau bisa jadi saya nanti akan arahkan untuk diusulkan ke DPR, kembali lagi di bawah pengawasan TNI, begitu. Nah, saya pengen beres. Nah, kenapa kasus di Kapolri ini kan bukan rahasia umum lagi, mafia narkoba, mafia judi, ya, bahkan peradilan, ya, di kehakiman, di kejaksaan, di badan-badan lembaga-lembaga yudikatif kita juga seperti itu. Dan saya dengar juga Sambo kalau nggak salah sempat kasih juga nyogok untuk ke anggota DPR gitu loh. Nah, jadi legislatif ini nggak beres. Oke lah, legislatif bagi yang lain, tapi yang di bawahnya pemerintahan Jokowi sebagai presiden, sebagai komandan tertinggi, mestinya beres, tinggal diberesin. Justru diberesin lewat kesempatan ini, ambil kesempatan, beresin. Jangan ada lagi, saya nggak mau lagi masalah judi, masalah mafia narkoba, peradilan segala macam, diberesin begitu. Di ultimatum. Nah, kalau nggak di ultimatum begitu, nggak dipanggil begitu, nggak tegas, ya seperti Murdani, seperti Sambo, dia memerintah sebagai propam, seperti Binsar Panjaitan. Kalau Jokowi ya cuman ngomong, saya himbau, saya harapkan, saya minta, cuman minta doang, tapi nggak diawasin. Ya kalau kita sebagai pemimpin, seminggu saya pengen bisa lihat apa nih progresnya, kasih saya laporan. Jangan cuman diminta doang, ditanya lagi, apalagi progresnya kita lihat. Kalau 1 minggu nggak beres, ya berarti kamu nggak bisa kerja, nggak benar. Saya peringatin nih, kalau 1 minggu lagi saya kasih waktu nggak beres-beres juga, nggak sesuai, ya udah diganti, atau next mungkin planningnya gabung lagi dah ke TNI. Ya, mestinya menurut saya simpel, masalah apapun juga sama di peradilan, begitu juga di kementerian. Ini kok banyak nih mafia peradilan, ya, tegas begitu. Jadi kuncinya tegas, kepemimpinan ditanya. Ya seperti kalau diminta kayak kita nih, orang-orang kafir yang mimpin, beres ini negara. Coba kayak Alvin Lim aja ya, kemarin kita lihat. Dia baru sebagai pengacara, ya, tapi dia bisa mengalahkan lawyer senior yang main pakai uang. Tapi dengan ketegasan, dengan kejujurannya, dengan kebenarannya, ya tegas, berani begitu. Dan terbukti prestasinya, dalam 1 tahun aja bisa tanganin 5.000 klien. Jadi cepat kerjanya, lugas, begitu tegas. Nah, jadi kalau kita butuh pemimpin yang cepat, lugas, tegas, begitu. Jangan kebanyakan pencitraan. Ya, sementara itu dulu Pak Paul. Jadi kasih kita ke kafir. Kalau kita kafir, seperti Singapura cepat maju, seperti Korea maju, seperti Jepang maju, Eropa maju. Nggak ada lagi korupsi yang kayak gini-gini, urusan kecil, gampang diberesin. Terima kasih. Oke, lanjut ilmuwan lokal. Terima kasih Pastor Paul dan teman-teman semuanya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh senior-senior saya di sini ya.
tentang polemik yang ada di kekristenan dan kaitannya sama kasus Irjen Sambo lagi nih. Ini nanti saya terakhir ngomong tentang Irjen Sambo adalah. Jadi kalau temanya adalah tentang rontoknya laskar kekristenan atau laskar Kristus, saya sebagai ateis mengatakan bahwa jangan khawatir. Kami ateis, agnostik, panteisme, deisme, dan agama-agama lokal yang ada di Indonesia tetap bersatu melawan khilafah di bawah ideologi Pancasila. Bersama kita di bawah ideologi Pancasila untuk menggerus ideologi khilafah ini. Ya, itu dari saya. Jadi teman-teman Kristen, itulah sebabnya kenapa saya selalu memantau perkembangan channel ini, ya karena saya datang di sini sebagai sahabat. Ya, meskipun kita berbeda secara keyakinan, cuma kita satu visi tentang negara ini. Ya. Kita harus menyingkirkan budaya atau ideologi dari sana, ya, budaya gurun itu, ya. Karena di sini kita budayanya sejuk, asri, gemari, palo, jinawe, ya, kayu dilempar jadi tanaman. Jadi tolong jangan bawa-bawa ideologi panas, ideologi yang suka perang, ideologi apa? Senang membunuh, ya. Itu dibawa ke sini, ya. Nggak cocok, nggak kompatibel sama sekali. Senang kawin mawin. Lalu, ya gimana Pak Paul? Senang kawin mawin. Oh ya, siapa Santi Amer? Nih, yang terakhir saya ngomong tentang Pak Irjen Sambo ya. Jadi gini, sebetulnya kan yang bikin kasus ini rame adalah sebetulnya pangkalnya adalah titel ya yang disematkan yang ada pada Irjen Sambo itu sendiri ya, bintang 2 gitu. Nah, jadi pada saat Irjen Sambo melakukan hal yang bersifat kriminal seperti ini, publik nggak puas kalau seandainya kita berspekulasi yang sederhana seperti cinta segitiga gitu loh, ya, gitu. Nah, kalau seandainya memang faktanya cinta segitiga, lalu mengapa gitu loh? Ya tadi balik lagi karena masyarakat beranggapan oh nggak mungkin nih kalau seorang irjen masa kasusnya remeh, pasti nyebar dong, lebih hebat lagi dong, kita ingin sesuatu yang lebih rumit dan harus dengan wah jadi detektif dadakan semua ya, kayaknya nggak mungkin nih kasus sederhana ini, sesimpel ini atau secetek ini. Ya kalau faktanya emang begitu ya mau kita apakan lagi gitu loh. Ini kan masalah personalnya dia juga bisa gitu loh ya, terlibat masalah asmara apa segala macam, apalagi tentang asmara orang gampang sekali dan cepat tersulut sekali emosinya gitu. Jadi kita terpaku pada stigma bahwa kalau sudah irjen maka sudah pasti pinter, sudah pasti cerdas, sehingga kita menutupi kemungkinan sederhana seperti cinta segitiga itu nggak mungkin terjadi atau dilakukan pada diri Irjen Sambo. Kata siapa? Nggak seperti itu. Stupidity itu ada di setiap lini ya, setiap divisi maupun setiap jabatan ya. Profesor saya aja itu stupidnya bukan main ya, masih bilang ke mahasiswa. Saya kan kalau teman-teman belum tahu, saya kuliah di salah satu universitas Islam negeri terbesar yang ada di Indonesia. Saya itu clue jelas banget tuh ya, saya nggak perlu sebutkan universitas saya di mana ya, tapi itu sudah jelas gitu. Pada saat sesi kuliah mengatakan bahwa kalau seandainya ada tokoh Kristen dan tokoh Islam, kalian orang Islam mau belanja di siapa ya? Lalu profesornya langsung menimpali lagi ya, inisialnya AM lah, langsung saya sebutin aja tuh ya, dibelanja di orang Islam lah gitu loh ya, membantu umat apa segala macam, semoga agar Islam semakin berjaya gitu. Jadi pemikiran nggak logis semacam ini masih disodorkan kepada mahasiswa yang harusnya berpikir kritis gitu loh ya. Nanti kalau dibantah apa segala macam ya berimbas kepada nilai para mahasiswanya gitu. Jadi yang dinilai jadi maunya profesor ini yang dinilai bukan dari segi penilaian tentang pelayanan si yang punya toko atau warung itu ya, tapi berdasarkan bendera gitu loh ya. Ini nggak logis semacam ini. Jadi ibaratnya katakan umat sebelah mau korupsi, mau apa segala macam, mau jahat apapun, tetap kita harus support dan sokong mereka gitu loh ya. Nah ini ada kaitannya seperti Irjen Sambo, setiap orang bisa bodoh. Nah cuma kan
Cuma kan rasio atau range kebodohan yang dilakukan oleh presiden atau jabatan yang lebih tinggi pasti harusnya beda dong dengan kebodohan yang dilakukan oleh orang yang bukan irjen gitu loh ya. Jadi tetap yang namanya kebodohan itu tetap ada, dan Irjen Sambo sangat mungkin melakukan hal bodoh semacam itu gitu loh. Sebetulnya saya juga pengen bahas MK Ultra juga sih, kemarin menarik nih Pak Junius Tobing, Pak Jenderal juga, jadi saya langsung searching PDF yang bahasa Inggris juga loh. Itu jadi MK Ultra itu no evidence ya, nggak ada bukti sama sekali kecuali daripada persidangan yang ada di Cold War atau Perang Dingin yang dilakukan oleh badan intelijen seperti KGB, MI6 ya, semacam itu. Tapi secara apakah benar ini dilakukan kepada perorangan untuk membunuh orang lain, itu nggak ada bukti sama sekali ya. Lagi pula yang namanya MK Ultra ini ya itu melalui obat ya, seperti LSD yang dipakai Steve Jobs juga untuk dapat inspirasi membuat inovasi-inovasi yang ada di Apple gitu loh ya. Terus Pak Junius Tobing kemarin membantah, ya siapa tahu karena teknologi sudah maju. Dengan apa? Dengan laser. Makanya saya bilang gini ya, kalau seandainya Sambo membunuh itu karena pengaruh daripada MK Ultra alias obat-obatan seperti LSD alias dicuci otaknya, jadi pada saat dia seharusnya sudah selesai misi itu harusnya sadar langsung gitu loh ya, bahwa kenapa gue bisa ada di sini, kenapa Brigadir J mati, harusnya kan gitu. Karena pada saat dia membunuh Brigadir J ya, dia posisinya nggak sadar. Jadi pada suatu saat sudah sadar dia setelah kasus ini, harusnya dia komplain, nggak terima dong, kenapa saya nggak ngerasa ngebunuh Brigadir J. Nah jadi MK Ultra ini nggak ada badan ilmiahnya ya, yang kokoh gitu, kerangka berpikir yang kokoh atas ini gitu. Jadi MK Ultra ya sorry, terima kasih juga tapi Pak Jenderal sudah membuka ide ini sehingga saya bisa mengkritisi atas MK Ultra ini gitu loh. Karena MK Ultra sejauh yang saya tahu hanya dipakai di film-film seperti Johnny English yang ngebunuh presiden Afrika saat pidato ya atas pengaruh MK Ultra ini ada. Kalau dari segi film ada, saya tahu Johnny English dan berbagai film lain mungkin ya. Dan itu obatnya kalau di Johnny English itu tumoxilin baberbuconium, itu nama obatnya. Nggak ada sebetulnya, cuma karangan film aja. Sebetulnya saya juga mau bahas tentang tentang bangsa, terutama bibit-bibit yang ada di Indonesia ini ya. Seperti tadi saya pengen nyinggung soal hafalan ya, bahwa di mana kita sangat giat sekali anak-anak Indonesia itu untuk menghafal ya. Tapi di sisi lain anak-anak yang di negara-negara maju justru mengedepankan analisa, mempertajam analisa gitu loh. Jadi untuk apa kita anak-anak bibit kita ini dicocok dan dipacu seperti kuda untuk menghafal Islam loh ya. Kurikulum pendidikan itu termasuk saya generasi gitu loh. Makanya kalau mau analisa mungkin sama orang bule atau negara lain, saya bisa kalah. Karena sampai SMA saya dicokokin menghafal Islam misalnya. Masih ada ini ya gitu loh ya. Nah, tapi ini kadang suka ngafalin teks PKN kalau nggak salah waktu itu pelajarannya, yang sama sekali nggak berguna untuk saya sekarang gitu loh ya. Apalagi zaman-zaman Orde Baru, saya tahu lah itu pasti hafalan banget nama-nama menteri apa segala macam, pejabat ini itu segala macam. Ya, padahal otak manusia itu yang berkembang bukan hipokampus sebagai pusat memori, tapi cerebral cortex, kulit otak, yang gunanya adalah untuk menganalisa kasus, ya, diskusi, teknologi, untuk membahas itu, sains, ya, bukan untuk sekedar menghafal, ya, melalui sensory memory, terus short term memory, long term memory, nggak seperti itu. Kita evolusi berkembangnya otak itu bukan di hipokampus, ya, hipokampus berkembang juga, cuma yang paling dominan adalah cerebral cortex, kulit otak, gunanya untuk menganalisa, penalaran, membuat keputusan. Ya, dan itu nggak diajarkan hal semacam itu pada peserta didik atau bibit unggul, bibit-bibit di Indonesia. Justru dimasukinnya hafalan, ya. Justru analisa itu tidak terlalu diaplikasikan kepada anak bangsa kita,
gitu loh. Sehingga dicekokin khilafah, dicekokin doktrin yang dia tidak mengerti. Masukin aja tuh ke hipokampus ya kan. Masukin aja ke pusat memori. Jebret, setelah udah gede mereka nggak punya nalar berpikir yang kritis ya. Apapun yang masuk diterima aja, diinjenjehin aja. Gitu loh. Nah, jadi sistem pendidikan kita masih bobrok. Itu jelas ya. Saya nggak melihat perkembangan yang signifikan pada saat pergantian menteri sekarang juga. Gitu. Saya nggak tahu apakah Nadiem Makarim sudah berdiskusi dengan para psikolog untuk psikologi perkembangan anak, psikologi pendidikan anak itu penting ya. Karena kalau misalkan kita Indonesia melahirkan generasi yang tidak ada bedanya dengan generasi-generasi sebelumnya, yakinlah khilafah akan tetap ada seperti ini gitu loh ya. Justru kita berterima kasih tuh untuk kemajuan dari internet, TikTok ya modernisasi sehingga mereka bisa berubah pelan-pelan gitu loh. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi lebih nasionalis gitu ya, Islam moderat gitu. Nah, jadi kita lebih dibimbing, anak-anak kita sekarang lebih dibimbing dengan internet sih ya. Dengan para influencer Indonesia juga. Nah, itu kan tergantung gitu loh. Ini influencer tipenya juga seperti apa? Apakah memang pas untuk jadi panutan? Jadi guru itu bukan lagi hanya ada di kelas-kelas, tapi justru yang paling berpengaruh itu adalah sekarang para influencer gitu loh. Dan di negara maju setiap orang yang mau punya mempengaruhi, maksudnya untuk mempengaruhi atau mendidik, mengajar anak bangsa kita adalah yang punya sertifikat, yang sudah terbukti hitam di atas putih apa segala macam. Tapi di Indonesia budaya kita tidak seperti itu. Kita lebih senang belajar kepada seseorang yang dianggap, oh ini masuk akal nih yang dia ucapin. Oh ini logis nih, apa segala macam. Jadi mereka nggak punya prinsip, nggak pasti tentang mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang nggak baik, gitu loh. Ya, jadi mungkin itulah dari segi pendidikan juga harus dirubah banyak lini sebetulnya. Nah, cuma ya makanya juga saya juga dan para ateis-ateis lainnya itu nggak henti-hentinya setiap hari posting di akun-akun ateis atau free thinker apa segala macam, dan saya juga mau upload YouTube juga. Nah, cuma karena memang berhubung pekerjaan saya juga harus membagi waktunya juga, karena di 2020 juga saya sempat mengalami depresi akibat showroom mobil second dan baru saya harus tutup karena COVID ya. Di situ orang mesen mobil atau customer itu harus DP 40% dan harus repeat order yang boleh ngambil. Dan akhirnya saya terbengkalai dari situ, depresi, saya mengalami halusinasi auditori maupun visual waktu itu. Nah, dan ini proses saya harus bangkit juga gitu loh. Harus ke YouTube juga untuk mulai mengupload dan membantu balik lagi para Christian juga gitu loh melalui channel YouTube saya. Maksudnya saya support lah melalui channel YouTube saya gitu. Dan para YouTuber lain yang free thinker gitu. Terima kasih Pak Paul dan teman-teman semuanya. Tampilin dong Pak nama channel YouTube-nya. Apa namanya? Ilmuwan lokal juga Pak. Pak Raja Uti. Iya, sama-sama. Ilmuwan lokal juga. Cuma ya, ini kan belum. Teman-teman semua di Zoom ini like and subscribe channelnya Pak Ilmuwan Lokal. Nah, kita bisa belajar psikologi banyak ini dari channel beliau. Ya, terima kasih banyak Pak Raja Uti. Ya. Oke, Paul Dere, lanjut. Salut. Kan berhenti 20 menit lagi ya, karena saya harus pergi. Silakan Pak Paul Dere.